Shalom. Kita lanjut pada Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31. Masih terkena pelita emas. Contoh Hagar merupakan gambaran dari Yerusalem yang sekarang yang diperhamba, dan Sarah gambaran Yerusalem baru yang merdeka. Anak-anak perjanjian dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh sebab itu kita merdeka, bukan lagi hamba. Kita membaca ayat 21 dan seterusnya. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Sampai di sini dulu. Bahwa Abraham mempunyai 2 anak, yaitu bernama Ismail dan Ishak. Waktu Ismail lahir, Abraham yang sudah dijanjikan oleh Allah Sarah akan melahirkan, tetapi sudah ini saja cukup. Waktu itu Ishak belum lahir. Bahwa ini yang akan menjadi Aleur. Oh bukan dia, tetapi anak dari Sarah. Singkat cerita, Sarah mengandung dan melahirkan. Lalu dikatakan bahwa anak yang dilahirkan oleh perempuan yang menjadi hambanya, yaitu Ismail, dan anak yang dilahirkan oleh perempuan yang merdeka, itu Ishak. Nah, ini sebuah ketentuan untuk zaman akhir. Jadi Ishak adalah anak perjanjian, yaitu Abraham bukan menjanjikan Kanaan saja. Abraham bukan dijanjikan memiliki Kanaan saja, tetapi lebih dari itu. Dia mendapat hidup yang kekal bersama dengan anaknya itu tadi, Ishak. Nah, sedangkan Ismail tidak mendapat karena dia menggambarkan anak dari perhambaan, anak dari daging. Nah, jadi ini sebagai ketentuan bahwa nanti dari 2 orang ini, yang satu akan menjadi perhambaan atau anak-anak perhambaan, yang satu akan menjadi anak perjanjian. Kita lanjut pada ayat 24. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah
Hagar. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ini sebuah ketentuan Allah bahwa dari Abraham itu akan menjadi dua bangsa, ya. Yang satu seperti Yerusalem yang sekarang di Timur Tengah menjadi anak-anak perhambaan. Perhambaan apa itu? Ya, hamba di sini adalah yang pasti adalah hamba dosa atau hamba kedagingan tadi dan berkat-berkat jasmani tadi. Itu sebabnya mereka kaya, ya, dengan hasil buminya. Mereka membangun dan membangun terus. Tetapi Ishak adalah anak janji. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Ialah ibu kita. Jadi karena kita ini keturunan Abraham dari percaya kepada Yesus, maka kita termasuk keturunan dari Ishak, yaitu anak-anak janji yang akan mewarisi Yerusalem baru. Jadi jangan kehidupan Kristen itu bermimpi untuk memiliki Yerusalem yang di Timur Tengah sana. Kalau sudah ke sana, sudah bangga dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit mengeluarkan biaya untuk dibaptis air di sana. Saya tidak melarang. Bahwa itu karena kehidupan Kristen yang diberkati. Tetapi orientasi dari perjalanan pengikutan kita kepada Kristus itu harus sampai ke Yerusalem baru. Bukan Yerusalem yang sekarang. Nah, kalau sekarang siapa yang berani ke sana? Ya, kalau perang ini berhenti, kalau terus-menerus, nah, jadi Yerusalem yang sekarang itu nanti akan rusak. Ya, kalau kita punya diberkati oleh Tuhan ke sana itu tidak mengapa. Tetapi kalau situasi seperti ini, ya kita harus tahu bahwa sekali lagi orientasi kita adalah Yerusalem baru. Ayat 28, saya sisihkan dulu ayat 27 ya. Ayat 28, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Jadi mereka yang diperanakkan menurut daging itu ada, walaupun tidak dididik dan sebagainya, tetapi ada mazhab-mazhab itu yang keras itu Pak membenci Ishak, keturunan Ishak. Nah, kita kena imbasnya. Padahal kita tidak mengganggu mereka. Tetapi itu sudah seperti yang dulu saya alami. Jadi dari kecil, masih kelas 6 SD,
saya melempari gereja, mengganggu mereka. Apalagi kalau Natal itu kita nonton pertunjukan itu, wah kita lempari. Ya, itu walaupun nggak diajarin, tetapi sudah ada benih di dalam hati ini, yaitu iri hati, dengki dan lain sebagainya, sampai diwujudkan dalam amarah. Nah, jadi kita harus tahu bahwa posisi kita ini adalah seperti Ishak. Jadi dibully begitu. Tetapi apa kata kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Jadi kesimpulan ada pada akhirnya Abraham harus mengusir Hagar dan Ismail. Walaupun itu permintaan Sarah, namun itu diizinkan, direstui oleh Tuhan. Dan Abraham sendiri, Tuhan menyuruh dia, mengusir dia. Dikasih pesangon untuk kehidupan sehari-hari. Dan itu lanjutannya kita mau memeriksa versi siapa. Nah, kalau versi Alkitab demikian. Kalau versi mereka lain. Ya, tetapi itulah yang terjadi, bahwa kita akan menghadapi bullying dari mereka. Tapi yang jelas, Abraham harus bertindak, mengusir mereka. Nah, saya kembali kepada ayat 27. Kenapa ayat 27 ini disisipkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galati? Yaitu, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, dan seterusnya. Nah, kita baca di dalam Yesaya. Yesaya pasal 54 ayat 1. Bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita. Nah, ini seterusnya. Lalu ayat 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, dan seterusnya. Nah, kita akhiri ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadikan penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Dia berjanji kepada Sion, bukan Sion sekarang ya, yaitu Yerusalem baru itu loh. Jadi kita kalau bicara, walaupun Nabi Yesaya ini bicara Sion yang kelihatan mata, namun sebetulnya di dalamnya ini ada kandungan nubuatan. Dan dia bicara tentang Yerusalem baru, bahwa akan diberkati, lantas mengembang ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Walaupun dianiaya tadi, kita kembali ke Galati, walaupun dianiaya, namun ini jemaat
terutama akhir zaman, gereja akhir zaman, itu akan berkembang terus ke seluruh bumi. Nah, sampai nanti bahwa Tuhan itu adalah suamimu. Itu digenapi, yaitu Allah Israel yang Maha Kudus, yang disebut Allah seluruh bumi. Jadi kita mempersiapkan diri dalam perkembangan itu, ya sudah, itu memang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Namun secara kualitas rohani kita harus mempersiapkan diri bahwa kita nanti akan menjadi istrinya Allah. Namun dalam konteks yang rohani. Jangan salah. Dan itu merupakan isi dari kabar mempelai itu. Ya, bahwa anak domba akan menikah dengan gerejanya. Yaitu pada akhirnya nanti seperti itu. Tapi dalam pernikahan rohani, dan itu wujudnya bukan seperti pernikahan manusia. Itu tersendiri nanti kalau ya saya lari ke sana, kalau tidak ya sebab belum waktunya, saya hentikan sampai di sini. Demikianlah firman Tuhan. Amin.